Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan membaca buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Al-juz'ul awal, ya, juz yang pertama atau jilid 1. Melanjutkan pelajaran kita tiap Senin malam ba'dal Isya. Terakhir sudah sampai di halaman 52 untuk buku hijau. Nah, untuk buku hijau terakhir di halaman 52. Berarti masih Adar Sutasi'u, pelajaran yang ke-9. Langsung aja ya, kita materi aja. Jadi untuk berikutnya kita masuk di nomor 2, latihan nomor 2. Sudah ketemu semua? Perintahnya imla. Imla itu fi'il amr, perintah, jadi dia sukun, imla. Fil faraghi fima yali bin na'ti, kalau disambung bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi'al indal luzumi. Artinya imla isilah fil faraghi, pada tempat yang kosong atau titik-titik, fi mayali, pada apa yang datang berikut ini, berarti berikut ini maksudnya gitu. Istilah titik-titik berikut ini bin na'ti, dengan menggunakan na'at. Masih ingat apa itu na'at? Ya, sifat. Alladzi, yang baina qausaini, ada di antara dua kurung. Ya, dua kurung, tanda kurung, di antara dua tanda kurung. Ba'da tahliyatihi, setelah tahliyati itu diartikan memperhatikannya itu aja, atau menyesuaikannya. Setelah memperhatikan, menyesuaikannya, bi'al, dengan alif lam, indaluzumi. Indaluzumi itu artinya itu di sisi kelaziman, tapi maksudnya di sini artinya bila perlu, ya, bila diperlukan. Nah, maksudnya itu disuruh ngisi titik-titik berikut ini dengan na'at, ya, kata sifat yang dia ada di dalam dua tanda kurung, setelah memperhatikan alif lamnya. Ya, alif lam dari apa namanya itu? Alif lam man'utnya. Jadi kalau yang dikasih na'at kan man'ut, yang dikasih sifah kan mausuf. Ya, berarti perhatikan mausufnya itu dia ada alif lamnya atau enggak. Nah, bila perlu, apabila diperlukan. Maksudnya kalau perlu alif lam maka kasih alif lam. Kalau tidak perlu maka tidak usah kasih alif lam. Jadi memperhatikan kesesuaian kaidah na'at man'ut. Ya, kaidah na'at man'ut. Kalau tanpa alif lam, tanpa alif lam. Kalau pakai alif lam maka pakai alif lam. Contohnya nomor 1, saya yang baca dulu. Di situ ada aina, kemudian al-mudarrisu, kemudian yang dalam kurung jadidun, kan itu. Nah, maka ngisinya titik-titik ini menggunakan kata jadidun dengan memperhatikan man'utnya ada alif lamnya atau tidak. Ketika di sini ada al-mudarrisu maka jadidun dikasih alif lam. Ya. Sehingga bacanya nomor 1, ainal mudarrisul jadidu. Ya. Ainal mudarrisul jadidu. Sehingga terjemahannya
di mana pengajar yang baru. Nah, kalau ada alif lam berarti sudah diketahui ya, boleh diterjemahkan dengan tersebut. Nah, di mana pengajar yang baru tersebut. Nah, gitu. Ainal mudarrisul jadidu. Mahum insyaallah. Mudah kan? Baik. Arqam isnain. Nomor 2. Monggo Pak. Dari sampai ngojok nggih, silakan. At-tajirul kabir. Atta yang panjang taknya, Atta iya. At-tajirul kabiru suqi. Ahsant. Tarjim. Pedagang yang besar itu di pasar. Ya. At-tajirul kabiru fisuqi. Berarti pedagang yang besar itu fisuqi di pasar. Fisuqi di pasar. Asalis yang ketiga belakangnya. Ainat tolibu qadim. Nah, perhatikan cara bacanya. Tolibun tanpa alif lam. Ainat tolibu. Nah, itu antum bacanya mengidghamkan ke to. Dan itu ana ya, ana. Ana bukan aina. Perhatikan. Ana tolibun qadimun gitu ya. Ya. Ana tolibun qadimun. Nah, ana tolibun qadimun. Tanpa alif lam maka tanpa alif lam. Tarjim. Saya pelajar yang lama. Ya. Ana tolibun qadimun. Saya adalah seorang pelajar yang lama. Yang lama. Berikutnya Rabi yang keempat. Ya. Jalasat yang panjang toknya ya. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Tarjim. Siswa baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Ya. Jadi jalasa itu kata kerja atau fiil, maka menerjemahkannya subjeknya dulu, fa'ilnya dulu. Fa'ilnya at-talibu dan dia sekaligus dikasih naat. Jadi terjemahkannya itu sekalian semua. Jadi at-talibul jadidu. Ya, siswa yang baru itu jalasa telah duduk khalfa Muhammadin di belakangnya Muhammad. Di belakangnya Muhammad. Atali berikutnya al-khamis. Ya, kalau disambung berarti manil waladu. Manil waladu at-tawilu alladhi kharajal ana minal fasl. Minal fasli. Nah, seperti gini untuk kita yang apa? Belum terbiasa di rumah itu bagus banget itu. Bukan perkara yang sepele karena mungkin banyak orang menyepelekan. Bacanya diulang-ulang terus. Ya, baca diulang-ulang terus sampai lisan kita tuh lancar. Nah, itu kalau kita memang benar-benar serius pengen belajar bahasa Arab itu. Nanti lancar. Manil waladu tawilu, gitu. Manil waladu tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Ya. Manil waladu tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Diulang-ulang terus macam ini, diulang-ulang nanti insyaallah lancar, itu lebih apa bagus. Baik, tarjim. Siapa anak yang tinggi keluar dari kelas? Ya. Manil waladu tawilu, siapa anak yang tinggi tersebut alladhi yang kharaja, dia telah keluar al-ana sekarang minal fasli dari kelas. Baik, As-sadis yang ke-6 sampingnya. Baik, Ammarun waladun qasirun. Tarjim. Ammar adalah seorang anak yang kecil. Ya, Ammar adalah seorang anak yang
Qasir, makna qasir? Pendek ya. Kalau kecil? Shaghirun. Qasir pendek ya. As-sabi' yang ke-7. Ya, itu Faisalun. Faisal. Tabibun syahirun. Ya, Faisalun tabibun syahirun. Terjem? Dokter yang terkenal. Ya, Faisal adalah dokter yang terkenal, syahir. Ya, syahir bermakna masyhur. Masyhur sudah jadi bahasa serapan ya, terkenal. As-samin yang ke-8. Anta? Ya? Ya. Kosong lengannya. Ya. Liman hadal sariru maksuru al maksuru. Ulangi, dilancarin. Liman hadal sarirul maksuru. Ya. Liman hadas sarirul maksuru. Terjem? Kenapa? Liman. Oh, punya siapa? Ya. Punya siapa kursi yang rusak ini? As-sarir. Seranjang yang rusak ini. Ya. Liman hadas sarirul maksuru. Milik siapa? Nah, berarti kan terjemahkan hada isim isyarah yang setelahnya itu ada alif lam ma'rifah. Nah, itu dibalik karena itu adalah badal gitu. Jadi hadas sariru itu ranjang ini. Nah, cuman sarir dikasih naat juga al maksuru, terjemahkan dulu sekalian as-sarirul maksuru. Jadi ranjang yang rusak ini. Jadi liman hadas sarirul maksuru, milik siapa ranjang yang rusak ini. Gitu. Jadi cara menerjemahkan isim isyarah kalau setelahnya itu ada alif lam, nah, kata yang ada alif lamnya itu dulu diterjemahkan, baru isim isyarahnya dibalik. Baik, berikutnya atas ya, yang 9. Hada qalamun maksur. Baik, tarjim. Ini adalah pena yang rusak. Ya, hada qalamun maksurun. Ini adalah pena yang rusak. Baik. Al-Asyr yang 10. Aina sikinun hadun. Nah. Iya. Tanpa tanwin ya. Aina sikinul hadu. Ya. Tarjim. Di mana pisau yang tajam tersebut? Ya, di mana pisau yang tajam tersebut. 11 al-hadi asyarah belakangnya. Liman hadhihi sayyarah. Liman hadhihi sayyarati. Hmm. Liman hadhihi sayyaratil jamilah. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Sant. Tarjim. Di mana Liman. milik siapa mobil yang bagus ini? Sant. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Nah, liman milik siapa? Liman milik siapa? Hadhihi sayyaratul jamilatu, mobil yang bagus ini. Mobil yang bagus ini. Kenapa pakai hadhihi? Karena as-sayyarah muannas, ada ta marbutahnya, maka pakainya hadhihi. Mudah insyaallah ya. Insyaallah mudah. Tinggal ngapalkan kosakata sama membiasakannya. Berikutnya tamrin asalis, latihan yang ketiga, Iqra. Iqra wa tarjim, sekalian kita terjemahkan. Perhatikan dengan memperhatikan alif lam, kemudian harokat terakhir, kemudian cara nyambungnya. Nah, alif lam masuk ke huruf syamsiah atau qamariyah, itu semua diperhatikan. Nah, terutama pembahasan di sini yang disampaikan adalah kata alladzi. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita jelaskan. Silakan dibaca dulu. Berikutnya, Anta adik, ya. Adiknya dulu ya, Pak. Anta, walat.
Min. Ya, min Indonesia. Baladuna. Ya. Tarjim? Pelajar tersebut keluar dari kelas menuju Indonesia. Bukan. Dari Indonesia. Ya. Ulangi ya. At-talibu seorang pelajar, allazi itu artinya yang. Yang. Allazi itu artinya yang. Ya, allazi yang kharaja dia telah keluar. Min dari minal fasli dari kelas, al-ana sekarang, min Indonesia dari Indonesia. Dari Indonesia. Bisa difahami kan maknanya? Jadi seorang pelajar yang dia keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Nah, kalau kita belajar nahwu dari pemahaman artinya, at-talibu itu kan mubtada, kata di awal kalimat. Khobarnya yang menerangkan at-talibu kira-kira yang mana? Yang belajar nahwu kira-kira yang menerangkan at-talibu itu khobarnya yang mana sehingga pantas di situ dikasih terjemahan adalah. Karena mubtada itu pasti butuh khobar. Mana yang pantas dikasih terjemahan adalah? Min Indonesia. Iya, min Indonesia itu dia sebagai khobar at-talib. Sedangkan yang lain itu tambahan itu. Jadi artinya apa? Seorang pelajar yang dia telah keluar dari kelas sekarang adalah dari Indonesia. Bukan kabarnya bentuk jumlah, Ustaz. Iya, jumlah yang apa sibul jumlah yang min Indonesia itu kabarnya. Gitu. Bukan semua. Jadi aladzi itu naat namanya, tawabi. Ada di sini apa gitu. Tawabi kemudian kharaja minal fasli itu silah. Ya, silah mausul ya, yang sudah pernah belajar kan silah. Al-ana itu dzaraf. Ya. Nah, min Indonesia itu syibul jumlah jar majrur tapi fi mahal khobar. Sehingga terjemahannya kita paham. Min Indonesia itu menerangkan at-talib. Ya kan? Bukan semuanya. Kalau alladzi berarti seorang pelajar adalah yang ini kan enggak enak artinya itu. Tapi dia naat. Itu tambahan nahwu. Yang penting kita belajar terus dulu, tahu artinya masing-masing kata ya. Pelajar yang dia keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Insyaallah itu fokusnya ke situ aja, yang belajar terus dulu. Yang kedua, belakangnya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Tarjim. Kitab yang di atas meja itu milik seorang guru. Ya, miliknya pegawai pengajar atau guru. Ya, Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang ada di atas meja itu adalah miliknya mudarris. Nah, ini sama adalah miliknya mudarris. Kan gitu. Iya. Secara mana gitu, Pak? Kan itu. Nah. Terus berikutnya salis yang nomor 3. Anta Mas yang baru datang sudah bisa mengikuti? Nomor 3. Iya, qalamul jamilul. Ya, alal maktabi. Intonasinya karena tanda tanya, nah, itu diubah intonasi dengan kalimat pertanyaan. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Milik siapa? Pulpen yang bagus yang masih terus itu di atas meja ini. Nah, hadanya terjemahan belakangan. Gitu. Kalau terjemahan di depan boleh sih boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman dari sisi memahamkan itu
dan apa kalau bahasa Jawanya itu agak wagu kan gitu. Kurang pantas kan gitu. Jadi milik siapa? Ini pulpen yang bagus yang di atas meja. Ya. Berikutnya yang nomor 4 balik lagi depan sini Pak, antum Pak. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'a lil waziri. Ah, itu salah harokat itu. Rumah yang besar itu rumah besar yang di jalan itu miliknya menteri. Ya. Antum tadi bacanya fi dzalika Bidzalika syari' antum bacanya syariah ya. Yang lain bacanya syari'u sesuai di situ harokat yang buku hijau ada harokat kecil itu. Ada yang berpendapat lain? Itu syariah yang di buku syari'u. Ada yang bisa jelaskan? Ada yang pendapat lain? Hah? Apa Salim? Hah? Syari'i, ya. Syari'i, huruf jar. Ya, fi dzalika syari'i, yang betul itu. Ya, kasrah. Fi dzalika syari'i. Nah, jadi susunan isim isyarah. Kemudian setelah alif lam, maka kata yang ada alif lam setelahnya itu ngikuti harokatnya. Jadi misalkan ada kata hadzal baitu. Nah, ini kan di awal kalimat. Maka ini hadzal baitu. Nah, ini di awal kalimat. Ini namanya mubtada. Nah, ini selalu ini itu badal ke mubtada. Sehingga mubtada itu dia asalnya dhammah. Nah, maka di sini juga ngikut dhammah. Ngikut. Nah, ini mubtada ya. Nah, ketika ini kemasukan huruf jar, misalkan fi hadza, ini kan tetap hadza. Tapi kan ini mengandung harokat kasroh aslinya. Cuman dia kan mabni namanya. Tetap fi hadza, maka ini al baiti. Ya, karena ini adalah tadi apa di atas badal. Ya, badal ke hadza. Nah, di situ dzalika. Ya kan? Fi dzalika isim isyarah. Nah. Syari'i, karena ini ada huruf jar. Yang majrur itu ini. Jadi dia di sini mengandung kasrah. Nah, ini pengaruh ke sini. Nah, ini kasrah, ini ngikut ke sini. Nah. Jadi yang betul al baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Terjemahannya sudah betul ya tadi ya. Rumah yang besar yang di jalan itu. Asyari' itu artinya jalan. Nah, di jalan itu lil waziri, miliknya Pak Menteri. Wazir itu artinya menteri. Iya, wazir. Kalau kementerian wizaratun. Baik, berikutnya nomor 5, monggo Pak. As-sarirul ladzi fi hurfatu Fi, ada huruf jar, maka setelahnya hurfati
Ya. Kholi itu maksud. Kholidin maksud. Maksurun, tanwin aja. Nah, Kholidin maksud. ya. Ini kalau kita belajarnya Durusul Lughah, itu memang kaidahnya pembiasaan aja. Kalau dari sisi kebiasaan Durusul Lughah, maka kita perhatikan asariru domah karena di awal kalimat. Aladzi itu mabni, tetap kayak gitu terus, nggak mungkin menjadi aladu, alada, aladzi. Fi huruf jar sudah diajarkan. Setelah huruf jar itu pasti majrur kasroh. Nah itu, maka bacanya gurfa asalnya tin. Asalnya gurfatin. Cuman tanwin atau enggak, perhatikan artinya. Kita melihat artinya konteks kalimat ini. Asariru ranjang, aladi yang, fi di, gurfah kamar, Khalid. Kira-kira artinya apa? Kamarnya Khalid, kamarnya. Iya, berarti mudhof. Penyandaran. Maka tanwinnya gurfah dihilangkan. Jadi gurfati, jangan gurfatin, tapi gurfati. Lah, Khalidnya yang tanwin, Khalidin. Karena ini kamarnya Khalid. Nah, kemudian maksurun itu artinya apa? Rusak, ya kan? Nah, maksurun rusak atau patah. Di sini kenapa dhammah? Karena dia khobar menjelaskan asarir. Sehingga terjemahkannya ranjang yang di dalam atau di kamarnya Khalid adalah rusak. Jadi ranjang tersebut rusak, ringkasnya gitu. As-sariru maksurun. Nah, yang tengah-tengah itu tambahan hiasan. Intinya apa? As-sariru maksurun. Ya, ranjang adalah rusak, ranjang itu rusak. Mubtada khobar diterangkan menerangkan. Nah, maka maksurun dia dhammah tanwin. Lah sedangkan yang tadi gurfati karena kemasukan fi huruf jar, tapi tanwinnya hilang karena dia disandarkan ke Khalid. Nah, sedangkan Khalid disandari maka kasroh. Mudhof ilaih disandari maka kasroh dan dia nggak nyandar lagi. Kalau nggak nyandar lagi ya wis tanwin kan gitu. Tanwin aja berarti gurfati Khalidin. Nah itu membiasakan kalau Durusul Lughah gitu kita lihat artinya. Nah kalau dari sisi nahu itu tadi ini mubtada, ini naat, ini harfu jar, maka setelahnya majrur dan kemudian ini mudhof. Nah, mudhof berarti tanwinnya hilang. Nah, setelahnya mudhofun ilaih, majrur, enggak mudhof berarti kasih tanwin. Nah, terakhir maksurun dia dhammah karena dhammah tanwin karena dia khobar. Yang pentingnya belajar nahwu gitu. Tapi kalau misalkan keberatan belajar nahwu Durusul Lughah dibiasakan. Emang metodenya pembiasaan, diulang-ulang terus. Maka tadi kan kita tekankan bagus untuk apa? Diulang-ulang terus di rumah. Dari sisi pembiasaan lisan kita, ya untuk apa? Ingatan itu paling gampang ya diulang-ulang, gitu. Diulang-ulang. Terus posisi kedudukan artinya nanti juga sudah apa? Terbiasa. Gitu. Tapi berikutnya kita jelaskan tentang kata yang digarisbawahi yaitu alladzi. Nah, jadi alladzi itu namanya isim mausul. Jadi kata at-talibu alladzi. Ya. Itu katanya ada apa? Kharaja. Dan seterusnya. Nah, ini alladzi ini namanya isim mausul. Ya. Isim mausul atau kata sambung. Nah, isim mausul ini dia terletak setelah isim ma'rifah atau ada alif lam yang ada alif lamnya. Ini at-talib. At-talib. Nah,
Kenapa dia terletak setelah isim ma'rifah yang ada alif lam? Karena alladzi itu juga ada alif lam, maksudnya gitu. Alladzi ini alif lam. Jadi istilahnya itu sama-sama ma'rifah. Ya, sama-sama ma'rifah. Nah, jadi isim mausul itu dia adalah termasuk isim ma'rifah. Itu di nahwu semua ya isim ma'rifah, ada alam, dhamir, isim mausul. Nah, itu kan ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Nah, kemudian dia sebagai isim mausul kata sambung dia sebagai na'at atau sifat. Sehingga terjemahannya adalah yang. Terjemahannya adalah yang. Na'at. Berarti sebelumnya ini ada berarti sebelumnya adalah man'ut. Na'at man'ut kan gitu atau mausuf. Nah. Kemudian isim mausul ini dia menyesuaikan kata sebelumnya pada jenisnya. Jenis berarti laki-laki atau perempuan. Dan bilangannya. Jumlah bilangannya. Nah, maka di sini nanti ada alladzi. Ini untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas kebanyakan allati. Alati. Nah, jumlah bilangannya nanti alladzi, aladani, aladzina. Nah, ini makanya kita pernah dengar kata aladzina. Nah, alati berarti alati, alatani, alati. Nah, itu yang belum dapat enggak usah dulu. Yang gampang dulu aja yaitu yang sudah kita dapat kata alladzi. Nah, 3 perkara ini penting kita perhatikan. Jadi kalau kita pengen bikin atau menggunakan kata alladzi tidak sembarangan. Misalkan kita pengen nyebut laki-laki yang di depan masjid itu anakku. Nah, maka jangan bilang rojulun alladzi. Kalau rojulun itu orang, nakirah dia. Alladzi ma'rifah itu bukan orang yang, terjemahnya beda. Berarti harusnya ar-rajulu alladzi amamal masjidi, ya, laki-laki yang di depan masjid. Nah, jadi alif lam ini disesuaikan, ar-rajulu alladzi, misalkan itu. Kalau depannya tanpa alif lam itu nanti beda lagi. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Sirata itu tidak ada alif lamnya. Siratal ladzina, ya kan? Siratal ladzina, sirata itu kan enggak ada alif lamnya. Artinya sirat itu jalan. Alladzina orang-orang yang, karena banyak. Maka itu artinya susunan mudhof ilaih itu idhofah. Jalannya orang-orang yang, gitu. Siratal ladzina an'amta, yang engkau telah beri nikmat alaihim, pada mereka. Jadi sirat di situ bukan dinaati dengan kata alladzina. Jadi siratal ladzina itu bukan jalan yang, tapi jalannya. Nah, itu terjemahannya beda. Nah, nanti bukan naat di situ. Nah, ini yang kita bahas adalah sebagai naat. Ini dalam bab ini masih bahas tentang naat man'ut. Sehingga perhatikan penggunaannya alladzi sebelumnya juga harus pakai alif lam. Nah, maka lihat 5 contoh itu, semuanya itu pakai alif lam.
at-talibu alladzi, al-kitabu alladzi, liman hadzal qalamul jamilu alladzi, al-jamilu alladzi. Ini itu. Terus al-baitu al-kabiru alladzi, as-sariru alladzi. Nah, itu penggunaan kata alladzi. Itu naat dengan menggunakan isim mausul. Nah, itu boleh menggunakan isim mausul kalau kita pengen menggunakan atau pengen menyampaikan sesuatu yang terjemahnya yang. Nah, yang. Bisa tanpa menggunakan aladzi, kita terjemah ke yang, itu sebagaimana pelajaran yang lalu, tinggal ngasih naat kata yang sesuai dengan kata sebelumnya, itu disesuaikan apa? Nakiroh. Ya, ma'rifah. Contohnya ini berikutnya yang di kotak itu. Baitun jadidun. Maka terjemahannya rumah yang baru. Tidak perlu dikasih baitun aladzi jadidun, malah salah karena baitun nakiroh, baitun langsung kasih aja, jadidun juga nakiroh, maka itu naat, rumah yang baru. Dan ini juga malah nggak masuk juga ditambahi aladzi, karena kalau saya tambahi faedah lain nanti bingung. Jadi al-baitu alladzi, al-jadidu itu juga enggak masuk itu. Karena al-jadidu alladzi itu isim mausul yang setelahnya itu harus ada silah. Nah, silah ki apa meneh gitu. Ya. Ini silah itu jumlah kalimat. Jadi setelah alladzi, kalau dia sebagai naat itu setelahnya harus ada kalimat. Bukan satu kata tok. Tidak boleh kalau satu kata tok. Seperti ini misalkan al-baitu alladzi al-jadidu. Al-jadidu kan satu kata itu, nggak bisa dia. Artinya nggak masuk, harus satu kalimat. Namanya silah. Itu di pelajaran nahwu gitu. Maka ini cara gampang bikin naat adalah langsung kasih aja kata sifat setelahnya dan sesuaikan apa? Alif lam atau tidak alif lam. Baitun jadidun. Rumah yang baru. Kalau dikasih alif lam silakan. Al-baitu maka belakangnya juga kasih alif lam. Al-baitu al-jadidu. Gitu jadinya. Ya. Harus sama. Alif lam. Nah, tanpa alif lam, maka itu namanya naat manut atau manut naat. Ya. Kenapa disebutkan naatnya dulu? Karena itu sifat mausuf yang disifati. Tapi terakhir al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Sudah tahu semua ya, kita baca bareng-bareng, langsung terjemahkan ya. Al-maktabu. Nah, maktabah apa? Perpustakaan. Kalau meja al-maktabu. Al-maktabatu, perpustakaan. Al-ana. Ya. Al-mirwahatu, pasangin. Al-mustausafu, apa kemarin? Mustausaf, klinik, ya. Al-madrasatu sanawiyatu. SMA. Kalau SMP apa? Ya, mutawasitoh. Ini kita pakai bukunya orang sana. Jadi kalau sanawiyah itu SMA. Ya, ini kalau Indonesia sanawiyah SMP. Sanawiyah itu SMA. Disepakati aja ini. Kita pakai bahasa Arab ini tuh ya. Kalau antum nanti di luar sekolah di MTSO berarti SMP. Kalau ini beda. Ya, ini sanawiyahnya SMA. Al-waziru. Ya, menteri. Syahirun, terkenal. Hadun, tajam ya. Baik, alhamdulillah. Sampai sini dulu. Nah, tidak ada pertanyaan kan? Insyaallah gampang ya. Insyaallah, alhamdulillah. Naktafi bihadzal liqa, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.